warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Resi Dwi Rafifah dengan NPM A1G024052, mahasiswi PGSD Universitas Bengkulu. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis pembelajaran pada skripsi. Judul skripsi yang saya analisis kali ini adalah Studi Deskriptif Pembuatan Karya Seni Ekoprint Teknik Pounding pada Pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya Kelas 2 SD Negeri 42 Kota Bengkulu. Dengan penulis skripsi yaitu Suhodo Saputro. Secara keseluruhan, isi skripsi ini menjelaskan bagaimana siswa membuat karya ekoprint dengan memanfaatkan bahan alam berupa daun yang dipukul pada kain hingga menghasilkan motif alami. Penelitian ini dilakukan terhadap 26 siswa kelas 2C yang dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, penelitian ini berlangsung mulai dari tahap persiapan alat dan bahan, proses pembuatan karya, hingga analisis hasil karya berdasarkan unsur dan prinsip seni rupa. Pada bagian pembahasan, penulis menjelaskan bahwa pembelajaran SBDP sangat penting untuk mengembangkan kreativitas siswa sekolah dasar. Nah, oleh karena itu, penulis memilih ekoprint teknik pounding karena kegiatan ini menarik, mudah dilakukan anak-anak, menggunakan bahan yang mudah ditemukan, serta ramah lingkungan. Daun yang digunakan antara lain daun singkong, daun pepaya, dan daun sirih. Sedangkan alat yang digunakan berupa batu, kain mori, plastik bening, dan air tawas. Proses pembuatan karya ekoprint dimulai dengan menyiapkan alat dan bahan. Setiap kelompok itu membawa daun dan batu sesuai instruksi guru. Sedangkan peneliti menyediakan kain, plastik, dan tawas agar siswa tidak kesulitan mencari bahan. Nah, setelah itu, siswa membentangkan kain di atas meja atau lantai, kemudian menyusun daun sesuai pola yang diinginkan. Tahap berikutnya yaitu daun ditutup plastik, lalu dipukul menggunakan batu agar warna dan bentuk daun itu tercetak pada kain. Setelah selesai, kain direndam menggunakan air tawas agar warnanya lebih melekat, lalu dijemur hingga kering. Selama proses penelitian, penulis menemukan bahwa siswa itu sangat antusias mengikuti pembelajaran. Mereka terlihat senang, aktif, dan bekerja sama dalam kelompok. Walaupun terdapat beberapa kendala seperti siswa bermain sendiri, kurang sabar menunggu instruksi, ataupun kebisingan saat memukul daun, kegiatan itu tetap berjalan dengan baik setelah diarahkan guru. Hal ini menunjukkan bahwa media ekoprint mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan melibatkan siswa secara langsung. Kesimpulan dari keseluruhan skripsi ini adalah bahwa kegiatan ekoprint teknik pounding itu sangat cocok digunakan dalam pembelajaran SBDP di sekolah dasar. Karena dapat meningkatkan kreativitas, melatih kerjasama, membuat siswa lebih aktif, serta membantu siswa memahami unsur dan prinsip seni rupa secara langsung melalui kegiatan praktik. Nah, selain itu, penggunaan bahan alam juga membuat pembelajaran lebih dekat dengan lingkungan sekitar. Juga lebih ramah lingkungan. Selanjutnya itu analisis kelebihan. Kenapa sih peneliti menggunakan media ini? Kelebihan pertama yang saya dapat dari dalam skripsi adalah media ekoprint teknik pounding dapat meningkatkan kreativitas siswa. Dalam penelitian dijelaskan bahwa pembelajaran SBDP bertujuan mengembangkan potensi siswa menjadi kreatif melalui kegiatan seni rupa. Melalui ekoprint, siswa bebas menyusun daun, memilih bentuk, dan menghasilkan motif sesuai imajinasi mereka. Kelebihan kedua, media ini menggunakan bahan alam yang mudah ditemukan dan ramah lingkungan. Peneliti menjelaskan bahwa ekoprint
memanfaatkan daun seperti daun singkong, daun pepaya, dan daun sirih sebagai bahan utama. Selain mudah didapat, bahan tersebut juga aman dan dekat dengan kehidupan siswa, sehingga memudahkan proses pembelajaran. Lalu ada kelebihan ketiga, media ekoprint membuat siswa lebih antusias dan senang belajar. Pada proses penelitian, terlihat siswa sangat bersemangat saat menyiapkan alat dan bahan, menyusun daun, hingga melakukan pounding. Bahkan, siswa terlihat tidak sabar untuk melanjutkan setiap tahap kegiatan karena pembelajaran dilakukan secara praktik langsung. Kelebihan yang keempat yaitu dapat melatih kerjasama dan gotong royong. Nah, selama proses pembuatan ekoprint, siswa itu bekerja dalam kelompok, berbagi tugas, saling membantu memegang kain, menyusun daun, dan memukul daun secara bergantian. Kegiatan ini membuat siswa belajar bekerja sama dengan teman-temannya. Selain itu, media ekoprint ini juga membantu siswa memahami unsur dan prinsip seni rupa secara nyata. Dari hasil karya yang dibuat, siswa dapat mengenal unsur garis, warna, bentuk, bidang, hingga prinsip irama dan keseimbangan pada karya seni. Dengan demikian, siswa tidak hanya membuat karya, tetapi juga memahami konsep seni rupa secara langsung melalui pengalaman praktik. Alasan lain penulis melakukan penelitian ini karena siswa kelas 2 SD Negeri 42 Kota Bengkulu sebelumnya belum mengenal dan belum pernah membuat ekoprint teknik pounding. Oleh sebab itu, penelitian ini memperkenalkan teknik seni yang baru dan sederhana, menarik, dan sesuai untuk anak sekolah dasar. Adapun modifikasi dari saya. Menurut saya, media ekoprint teknik pounding sangat cocok dimodifikasi untuk siswa kelas 5-6 SD dengan kegiatan yang lebih kreatif dan menantang. Pada jenjang ini, siswa dapat membuat produk yang lebih bermanfaat seperti tote bag, sapu tangan, atau hiasan dinding, menggunakan hasil ekoprint mereka sendiri. Selain belajar seni rupa, siswa juga dapat belajar tentang manfaat bahan alam dan menjaga lingkungan karena ekoprint menggunakan daun dan pewarna alami yang ramah lingkungan. Siswa kelas tinggi sudah lebih mandiri dan mampu membuat desain atau susunan motif sendiri sehingga hasil karya menjadi lebih menarik dan beragam. Nah, melalui kegiatan ini, kreativitas, kerjasama, dan rasa kepercayaan diri siswa juga dapat berkembang dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.